Medco sudah terdaftar dan bisa diperdagangkan di pasar Amerika, tapi di pasar over the counter. Nama marketnya OTCQX Best Market. Agak ribet sih ya. Dan nama tickernya MDCOY. Apa yang sebenarnya terjadi, bagus atau nggak buat si Medco sendiri, dan gimana respon market di saham Medco hari ini khususnya, kita akan bahas. Tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Yang hari ini berhasil menguat 1,8 sekian persen, dibuletin jadi 1,9%. Tutup di 8570.25, berhasil tutup di atas highest yang kemarin udah dibentuk, bikin highest baru, bikin highest close baru, dan uptrendnya masih oke lah ya IHSG, dan masih inline dengan pembahasan beberapa waktu belakangan ini. Kalau IHSG beberapa waktu yang lalu itu koreksi-koreksinya atau cenderung sideways kecilnya ini lebih mengarah ke pola-pola continuation, dan hari ini lanjut menguat. Ya didorong juga oleh rebalancing MSCI juga sih ya hari ini. Tapi apapun itu, IHSG berhasil menguat dan masih ada peluang untuk lanjut menguat. Kemudian selama dia nggak turun ke bawah 8338, maka arahnya masih ke atas. Ketika breakdown 8338, sorry, bukan 8338 lagi, tapi 8361 lah ya. Ketika breakdown 8361 ke 8360 lagi, berarti ada peluang terkoreksi lebih dalam, tes 8200-an mungkin gitu ya. Jadi tetap stay safe aja meskipun uptrendnya masih oke. Terutama buat yang trading jangka pendek, strategi-strategi antisipasi dan exitnya tetap dipasang, tetap di standby kan gitu ya, biar nggak telat jualan aja tujuannya. Kemudian kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan. Hari ini ada beberapa saham yang mau saya bahas. Ada tiga saham yang mau saya bahas. Pertama, ini saham masuk ke dalam list rekomendasi hari Jumat tanggal 21 November, beli ngantri 162 dan dapat barang. Kemudian tadi juga dikasih lagi di 162 sih buat yang mungkin belum dapat waktu hari Jumat ya. Stop loss di bawah 152, target di 119 doang. Ternyata tutupan arah ya, alhamdulillah sih ya. Buat yang udah jualan mungkin happy cuan, buat yang belum kejual atau belum jualan masih hold, pasang trailing stop seperti biasa. Trailing stopnya pasang di 210 lah ya, lumayan lah, udah lebih dari target yang diperhitungkan kemarin. Masih uptrend memang, jadi mau yang bagi yang masih mau hold, pasang trailing stop. Happy cuan dohnya lumayan tuh ya, sehari dikasih lumayan. Kemudian CENT, kalau ini tadi di spill waktu live trade pagi sih, CENT-nya ya, beli di sekitar 138 waktu live trade pagi tadi ya. 138 140 oke lah. Nah, siapa tahu kok 138 140 sih, bener ya, 139 138 139, siapa tahu ada yang kebelinya di 139 atau mungkin bahkan 140, karena hari ini tutup di 150 ya, harusnya masih ada cuan. Jadi buat yang masih ada barang, masih pengen hold, pasang trailing stop biasa lah ya, pasang trailing stop, kemudian pasangnya boleh di 143, harusnya masih cuan, masih ada cuannya kalau misalnya masih mau hold kemudian ternyata kejual di 143. Buat yang udah jualan mungkin di 150 atau sedikit di bawah itu happy cuan lah, dan happy cuan CENT-nya. Kemudian next, energi. Nah si Energon ini tadi pagi di spill juga waktu market lagi fast trade lagi, waktu live trade pagi gitu ya. Strateginya lebih ke fast trade doang, dan tadi di spillnya itu sekitar 950-an sih, 950 955. Nah kemudian sesi 1 sempat naik sampai ke 985, kemudian terkoreksi lagi, dan nggak expect sih ya naiknya tuh gara-gara tutupan ya. Ngarepin naik sampai ke 1000-an, tapi saya nggak expect naiknya ini lompat di jam penutupan. Tapi apapun itu, buat yang masih ada barang happy cuan, trailing stopnya pasang di 1000 bulat aja boleh gitu ya. Kemudian berikutnya kita bahas stock IDs kemarin. Pertama ada Eral.
strateginya kemarin itu ngantri di 290, udah dapet barang, selama nggak turun dan tutup di bawah 276 masih aman disimpan, mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 320. Next ada IMPC. Nah ini sih naik ya, tutup di 2890, tapi sayangnya nggak dapet 2620 nya itu sih. Tadi waktu market lagi jalan live trade pagi tadi itu sempet di spill ya. Kalau misalnya IMPC nih nyundul-nyundul, saya lupa angka persisnya, sepertinya sih kalau saya nggak salah inget 2700 sekian itulah, 2740 ya, dia nembus, enggak ding, ini masih siang-siang. Ya ini sih siang-siang, jadi sebenarnya sih sini ya, nembus 2700, naik ke 2700-an itu bolehlah dibeli. Mungkin udah ada yang beli, jadi pasang trailing stop, maksud saya itu poinnya di situ. Buat yang udah kebeli mungkin tadi ya, pasang trailing stopnya di 2870 sampai 2850 boleh lah ya. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut nembus 2970 dan lanjut ke atas 3000-an, karena ini udah berhasil bikin highest close baru di bulan November ya. Mudah-mudahan lancar lah ke atas IMPC nya. Next ada MDKA. Si MDKA strateginya beli ngantri 2230, hari ini dapat barang dan tutup di 2300, ada floating profit belum banyak, dan mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 2700-an ya, selama nggak turun dan tutup di 2000 atau lebih bawah masih aman disimpan. Kemudian kita bahas si Medco nih sekarang. Nah jadi ceritanya ini banyak diberitakan di beberapa kanal berita, kalian bisa baca-baca sendiri lah, ini saya rangkumin dikit. Jadi bahasa gampangnya itu gini nih, Medco masuk ke pasar premium di US untuk perusahaan yang nggak listing di bursa besarnya, seperti misalnya kan ada Nasdaq, ada New York Stock Exchange gitu ya. Jadi Medco ini masuk ke pasar OTCQX Best Market. Nah itu pasar premium di US yang pasar premium di US untuk perusahaan-perusahaan yang nggak listing di Nasdaq atau New York Stock Exchange-nya. Itulah gambaran gampangnya kayak gitu. Jadi si investor di US tuh masih bisa belanja atau masih bisa beli saham Medco. Kode sahamnya, kode tickernya di sono di market OTCQX Best Market itu adalah MDCOY. Kode saham Medco di sana tuh MDCOY gitu. Bagus atau enggak buat Medco? Ya ini sih naikin prestisnya sih ya naikin prestis, karena kan makin banyak investor global yang bisa pantau atau bisa ngelirik, bisa ngelihat si Medco, oh ada nih Medco gitu, minimal gitulah. Investor retail di sana itu bisa nih ngelirik, oh ini ada nih perusahaan namanya Medco gitu di Indonesia. Gamanya gitulah, buat yang nggak tahu sama sekali tentang Medco mungkin ya sekarang bisa tahu ya. Kemudian tapi kalau maksud saya itu apakah setelah masuk ke bursa Amerika Medco-nya bakal jadi bisa lebih bagus, ini yang belum tentu, karena sama sekali nggak ngaruh secara langsung sih ya ke kinerja Medco kedepannya terutama. Tapi kalau misalnya untuk masuk ke sana itu jelas ada kriteria tertentu yang dipertimbangkan oleh mereka. Meskipun Medco-nya sendiri ngedaftarin gitu ya, tapi kan ada kriteria yang jadi standar gitu ya. Nah itu sih bisa dinilai dari situ bagus, tapi untuk kedepannya apakah setelah masuk ke sono jadi lebih bagus, itu yang belum tentu. Tapi ya kalau jadi makin jelek kan bikin malu ya, jadi makin malu-maluin kan harusnya. Jadi sekarang Medco bagus atau enggak dibeli, khususnya buat yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk investor terutama retail di Indonesia gitu. Kita akan bahas respon marketnya sekarang si Medco. Medco kalau kita lihat strukturnya dulu, pertama bagus sebenarnya, dengan dia breakout naik dan tutup di atas 1540 itu di bulan Oktober lalu ya. Strukturnya trend, ada break structure, low value-nya di bawah situ di 1100. Jadi gampangnya selama dia nggak turun tutup di bawah 1100, uptrend-nya ini belum selesai, masih bisa dipakai, masih uptrend, uptrend-nya belum udahan gitulah.
Kemudian dia terkoreksi kan. Ini juga ada setup, dia nyampe target full cycle di 17.35, ada rejection dan lanjut koreksi kan. Kemudian dia turun. Nah, turun dia nyampe dan ngetes nyolek area order block sebenarnya di sini yang saya marking warna hijau. Kemarin hari Jumat nyentuh 12.40, membal jadi shadow doang, jadi ya candlenya ya. Tutupannya nggak tutup lebih rendah dibandingkan lowest close yang udah kebentuk di bulan November, yaitu 12.60. Hari ini higher low candlenya tutup menguat 4,3% di 13.20. Dan kalau kita lihat dari perjalanan harga turun terakhir ya, dari high value yang udah kebentuk yaitu di 17.50 kan ada rejection, kemudian turun, dia nembus pullback terakhirnya jadi high di 17.50, jadi high value tuh struktur eksternalnya. Jadi dengan dia naik ke atas 13.10, ini pullback terakhirnya udah ditembus, artinya ada peluang naik lebih tinggi lagi nih dibandingkan dengan 13.10 tadi. Dan dengan dia tutup di atas inilah, di atas 12.95, jadi ada setup juga yang kebentuk, minimal dominan break kebentuk nih karena tutup di atas 12.90. Nah, ini juga ada CB1. Jadi ini oke nih, ada setup baru lagi yang kebentuk di sini setelah nyolek ngetes area order block yang di marking warna hijau. Kesimpulannya ini Medco ada peluang dia rebound, peluang dia lanjut rebound dari koreksi yang udah kebentuk, peluang dia lanjut naik gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa nembus juga ke atas 13.85, tapi setidaknya nyampe situ udah lumayan lah, udah oke lah ya buat trading gitu. Jadi strateginya ini buat yang minat beli Medco, ngantri dulu boleh. Area belinya sih dari 13.05, 12.80, 12.60. Itu bisa pasang order beli di ketiga area itu boleh, salah dua atau salah satu boleh. Mau pilih salah dua dari dua level yang bawah boleh. Mau pilih salah satu yang di tengah-tengah juga nggak masalah. Karena stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 12.40. Dan target TP1 13.70 sampai 13.90 itu range-nya ya. Target TP2 ada di 14.50-an. Mudah-mudahan sih bisa lebih ya. Mudah-mudahan bisa lebih. Dan saya sih agak yakin ini kok rasanya bisa ke 14.30, range 14.30 sampai 14.50. Mudah-mudahan bisa sampai sana. Tapi sebelum itu mudah-mudahan disamperin dulu setidaknya 13.05 1.300 gitu ya. Setidaknya itu strategi untuk Medco buat yang minat atau yang lagi incer Medco. Itulah. Apalagi nih? Udah, sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada 1, 2, 3 komen dan di Telegram sih request ya. Yang pertama FPNI. FPNI ARA ini pemantauan khusus kalau nggak salah sih ya. FPNI-nya coba sih dari sini ke sini ya, pemantauan khusus. Mau bahas apa dong berarti ya? Kalau mudah-mudahan sih nggak lagi nyangkut ya, mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Dan pastiin pertimbangan pertama kalau beli saham yang kayak gini ada alasan fundamentalnya dulu lah gitu. Karena mau di analisa teknikal mau gimana analisanya gitu kan, lompat-lompat teknikal sih analisa bisa aja, tapi nggak ngaruh juga, antisipasinya nggak bisa jalan soalnya karena kan FCA gitu ya. Siapa tahu udah punya barang dan modal bawah ya, paling misal nih ternyata ARB besok, ya besoknya lagi siap-siap jualan aja di ARB-nya gitu kali ya. Sementara kayak gitu dulu. Petro, oke, Petro sih pertanyaannya besok peluangnya gimana? Oke, gini sih, kalau kita lihat strukturnya dari tren dan strukturnya gampang kelihatan gampang ya. Naik masih uptrend, strukturnya masih naik, selama nggak ke bawah 8700 peluang untuk lanjut ke atas itu masih lebih besar. Dan itu 10.000 udah kelihatan tuh, dikit lagi nyampe 10.000. Mudah-mudahan sih bisa nyampe, nggak pakai banyak drama ya. Nah pertanyaannya kan buat yang belum punya barang nih, kalau udah punya barang sih gampang, modal yang
bawah banget ya tinggal pasang trailing stopnya di apa namanya, trailing stopnya di bawah 8700 masih oke. Kalau modalnya banyak, cukup bawah ya, misal di bawah 8000 itu oke lah pasang trailing stop di bawah 8700. Tapi ada baiknya juga perhatiin di intraday-nya pasang trailing stop dulu di 9450 misal. Jadi kalau breakdown 9475 ya exit sebagian dulu gitu. Mudah-mudahan sih bisa ke atas 10.000 ya. Ya, antisipasinya dipasang lah. Ya. Next, STAA. Si STAA beberapa hari yang lalu masuk ke dalam list rekomendasi seingat saya. Belinya di 14.15 dan 13.55. Udah disamperin semua sih hari ini, 13.55-nya disamperin. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 13.05, masih oke ini disimpan, di hold masih oke lah. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan. Saya ngarepin besok candlenya jadi candle hijau. Kalau besok jadi candle hijau, wah cakep tuh. Peluang untuk lanjut ke atasnya jadi makin gede. Itu sih. Sebatas itu dulu. Tapi hati-hati sebelum misalnya nih ya, sebelum turun tutup ke bawah 13.05, hati-hati dulu tuh kalau ternyata tutupannya di bawah 13.55. Karena rawan, udah mulai rawan tuh. Peluang untuk breakdown 1300-nya jadi makin gede. Tuh ya. Next kita bahas stock ideas untuk besok lah. Hari Selasa 25 November 2025. Jadi ada 3 saham dulu Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada AMMN. Hari ini menguat 9,7%, tutup di 7.100. Ada setup dominan break, tapi yang perlu diperhatikan pertama adalah strukturnya dulu lah ya. Strukturnya dulu ini diperhatiin nih. Nah, sebelumnya dia nge-breakout 7850 di bulan Juni itu uptrend, tapi low valid di 6600 kemarin di breakdown. Jadi apa namanya? Udahan aja tuh uptrendnya gitu maksudnya. Nah, ini ada setup dominant break. Incernya untuk retracement dari perjalanan harga turun sejak puncak Juni sampai sekarang itu aja ya. Jadi targetnya nantinya saya cukupkan dulu di area target TP1 di 7675, 7700, 7900 gitu. Strategi belinya ngantri dulu tuh di 6650 boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 6175. Jadi risiko rasionya masih oke. Masih 1/2, sedikit lebih gede dikit lah dari 1/2 gitu ya. Dan ya mudah-mudahan dijemput terus membal. Kalau misalnya nyampe area target TP dulu sebelum jemput antrian beli, cancel aja strateginya. Antriannya dihapus gitu. Kemudian yang kedua ada ASA. ASA hari ini tutup menguat 2,8%, tutup di 1100. Buat yang udah punya barang ya udah nggak apa-apa, di hold dulu aja maksudnya, dan nggak perlu nambah barang lagi. Buat yang belum punya barang, besok beli boleh di 1100 pun beli nggak apa-apa. Stop loss ya kalau turun ke bawah 1040, karena ini pullback terakhir di 1040, jadi selama dia nggak ke bawah 1040 peluang untuk lanjut ke target full cycle tuh ya di 1300-an, 1345, 1350 itu masih cukup besar gitu. Jadi beli 1100 boleh, stop loss di bawah 1040 gitu ya. Mudah-mudahan setidaknya nyampe ke 1200-an dulu lah. 1200, 1250, 1300 gitu. Next ada Medco. Medco strateginya yang tadi tuh, tonton aja ya, ngantri 1280, stop loss kalau turun dan tutup di 1240 ya, area belinya 1305, 1280 dan 1210 itu ya. Target TP1 di 1370. Target TP berikutnya ada di 1430 sampai 1450. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Selasa 25 November 2025. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.